Apa kabar semuanya? Kok diam semua sih? Bentar, saya minta kru saya ambilin MIDI controller yang putih. Ini emang skripnya begini, di awal-awal bikin musik dulu. Oke. Pengen tahu siapa yang suka bikin musik di sini? Ada nggak? Yang sama passionnya dengan saya? Oke, ada satu. Nggak kelihatan. Oh. Oke. Belum. Masih proses. Oke. Ini suara yang sering kita dengar setiap hari ya. Apalagi anak kampus ya. Oke. Oh ya, kurang suara vakum. Masukin suara vakum dulu. Gini aja kerjaan saya tiap hari gabut. Oke. Oke. Nyalain drumnya, let's go. Itu suara token, suara kucing, dan suara vakum. Oke. Jadi ini yang saya kerjain sebenarnya setiap hari. Di depan laptop bikin musik. Saya akan cerita awal mula saya tertarik dengan musik production ya. Pernah gak sih kalian kepikiran bikin musik dari suara-suara yang kita ketemui sehari-hari? Atau mungkin dari suara orang berbicara. Ternyata itu adalah passion yang saya temukan 12 tahun yang lalu, 2013. Kalian pasti masih di junior high school. Jadi 12 tahun lalu saya menemukan ide speech composing dan music is everywhere. Dan itu akhirnya menjadi passion saya dan itu mengubah hidup saya. Sebenarnya awal mulanya ketika ketika ayah saya ngenalin saya software musik itu tahun 2000. Pada saat itu saya masih kelas 6 SD. Tapi dasarnya bocil ya. Kan saya main PS ke rental. Main bola. Jadi saya gak tertarik dengan apa yang ayah saya tawarkan ke saya. Ini music production nih harus. Karena ayah saya musisi juga pada saat itu. Jadi beliau menyarankan saya coba deh belajar. Karena di masa depan ini bakal kepake banget. Tapi kan itu tahun 2000 kan, kita nggak ada pikiran bahwa nanti bisa bikin musik pakai komputer dan macam-macam. Jadi ya udah saya lanjut aja main bola dan main PlayStation sampai pada akhirnya saya nyobain. Sebenarnya apa yang membuat saya waktu itu ragu ketika ayah saya memperkenalkan adalah karena waktu itu teman-teman saya juga nggak ada yang mau jadi musisi ya. Jadi dalam satu kelas tuh yang bermimpi kalau ditanya mau jadi apa gitu kan, ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter. Nah, cuma saya yang mau jadi music producer. Dan itu kan jadi aneh ya, jadi kayak kita merasa sendiri kan. Itu lumayan sulit mempertahankan mimpi itu. Tapi akhirnya saya nyobain music production dan saya jadi tertarik. Kenapa? Karena saya bisa bikin sesuatu dari nol, saya bisa ngubah suara. Dulu belum sekompleks sekarang. Tapi dari dulu aja kita udah bisa nyiptain lagu, masukin keyboard, masukin piano, masukin sound ini, sound itu, sound itu. Dan saya jadi tertarik dan
itu membuat saya jadi sadar bahwa bikin musik tuh nggak cuma bikin beat, nggak cuma sekedar bikin beat, tapi bikin musik itu kayak storytelling, menyampaikan ke orang dan membuat orang menunggu sampai lagunya selesai gimana caranya, apa ide kreatif harus kita masukin. Jadi itu yang membuat saya jatuh cinta dengan music production. Tapi dulu waktu saya belajar musik itu susah banget cari tutorial. Anda ini sekarang beruntung sekali karena tinggal satu klik kalian bisa lihat tutorial kan. Terus lagi scroll TikTok atau Instagram bisa ngeliat tutorial. Dulu susah banget. Dulu internet cepet tuh nggak ada pada zaman itu. Harus dial up dulu kan. Dan orang yang punya dial up itu merupakan ya sebuah kemewahan lah pada saat itu. Jadi saya harus ke warnet mau nggak mau. Saya harus ke warnet. Yang ketawa berarti umurnya sempet ngelewatin billing warnet ini nih. Jadi saya ke warnet, saya download tutorial pada saat itu. Ya udah, setiap hari seperti itu. Saya download tutorial dan akhirnya ini salah satu website pertama yang saya kunjungi, Tweak Heads namanya. Sekarang udah nggak ada websitenya. Jadi buat belajar, cuma buat belajar musik. Karena sekolah musik digital tidak ada sama sekali pada saat itu. Tahun 2000 tidak ada sama sekali. Ya udah, akhirnya saya jadi jatuh cinta. Dan saya jadi sadar bahwa musik itu bahasa yang universal. Kita bisa nggak ngerti orang ngomong apa. Kendala bahasa lah ya, language barrier. Tapi kemungkinan kecil kita nggak mengerti musik. Maksudnya kalau musik itu sedih, pasti semua orang akan merasa ini lagunya sedih nih. Kalau musik itu semangat kayak tadi, semua akan merasa itu semangat. Nah buat saya, musik itu bahasa universal. Makanya saya jadi suka banget dengan musik dan itu menjadi jalan hidup yang saya pilih. Tapi nggak semudah itu, karena 1 dekade kemudian, beberapa mimpi saya tercapai. Saya sempat nulis lagu buat Nikita Willy. Itu tahun 2010. Itu sebuah achievement gitu kan pada saat itu. Terus saya sempat menang beberapa lomba jingle. Saya jadi merasa oke, saya dapat pencapaian. Tapi ternyata karir saya stagnan di situ. Mungkin kalian pernah ngalamin ada satu pencapaian, tapi besok-besoknya nggak ada lagi gitu. Jadi kayak cuma berhenti di situ doang. Nah saya di titik itu, terus saya ngerasa stuck. Dan euforia yang awal-awal saya punya pencapaian nulis lagu itu kayak saya jadi bertanya-tanya lagi, apakah benar saya jadi musisi? Apakah saya harus ya udahlah cari jalan lain aja. Dan di masa-masa sulit itu, saya kebetulan senang baca buku. Saya banyak berdoa, pada saat itu kan lagi stres banget. Saya baca buku dan ada satu buku yang mengubah cara pandang saya. Nggak tahu kalian udah pernah baca nggak? Ini jadi dari Yoris Sebastian, Creative Junkies. Oh my goodness. Jadi di buku ini tuh Mas Yoris ngasih tahu bahwa kita harus ninggalin zona nyaman kita buat trigger kreativitas kita. Misalnya kalian ke kampus biasa lewat jalan ini, besok coba deh lewat jalan lain. Nyasar dikit gak apa-apa, karena otak kita jadi ke-trigger untuk mikirin, oke, gue harus ambil jalan mana nih. Karena kita terlalu sering melewati jalan yang sama kan. Jadi itu akhirnya men-trigger saya untuk, oke, gue harus nyari ide baru. Gue gak bisa melewati jalan yang orang lain lewatin. Jadi gini, maksudnya gini, 2 tahun terakhir saya overthinking pada saat itu. Dan saya pikir untuk sukses di musik saya harus kirim lagu ke label. Dan saya harus nunggu telepon dari label supaya saya diterima. Pikiran saya sesempit itu pada saat itu. Ternyata untuk berhasil di industri musik tidak seperti itu setelah saya telaah. Setelah membaca buku ini, akhirnya saya nyari jalan lain. Beberapa cara saya coba, tapi ya ada yang gagal juga, 80% gagal. Tapi 20% ada yang berhasil. Dan salah satu yang berhasil dan lumayan memberikan batu loncatan buat saya adalah speech composing. Itu 2013 waktu itu. Jadi speech composing itu adalah proses mengubah orang yang lagi ngomong menjadi musik. Itu yang mungkin teman-teman pernah lihat. Saya pernah speech composing waktu itu politisi, ada beberapa artis. Nah dari situ saya menemukan, oh ternyata jalan gue di sini nih. Dititipin sama Tuhan lewat sini dulu untuk mencapai mimpi. Jadi selama ini terlalu overthinking aja, satu jalan aja gitu. Ternyata lewat speech composing, ya udah saya jadi jatuh cinta sama speech composing karena saya menemukan bahwa suara manusia itu punya nada dan kita bisa ngubah suara itu jadi nada yang indah. Suara yang biasa orang dengar sehari-hari kita bisa ngubah seperti apapun. Gak cuma suara manusia aja, suara apapun itu. Nah biar menarik, saya butuh satu sukarelawan dari teman-teman di sini nih untuk bantuin saya speech composing. Mungkin panitia aja yang milih ya. Jadi saya nggak tahu, saya nggak kenal teman-teman semua. Jadi silakan. Halo, nama saya Zandra. Zandra, Ya. Oke, boleh maju ke depan? Oh, iya. Tepuk tangan buat Zandra. Oke Zandra, aku mau minta tolong kamu nyebutin satu kalimat tentang TED Talks apa aja. Saya mau rekam sekarang, boleh nggak? Boleh. Pikirin dulu. Udah kepikiran? Udah.
Udah cepet juga ya? Oke. Oke. Coba tes dulu ya. Oke. Kita nggak kenal sebelumnya ya? Ya kita nggak pernah ketemu ya. Oke. TEDx UI, ideas change everything. Tiba-tiba bingung. Oke Chandra, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Chandra. Terima kasih. Saya nggak expect ya kalimat ternyata tagline-nya. Oke. Nggak apa-apa. Kita coba. Nah, awal saya speech composing itu kayak gini. Jadi saya ngumpulin dulu materi dan riset satu-satu kalimatnya. Mungkin ada yang pernah nonton speech composing capres dan politik-politik yang saya buat. Itu bikinnya berjam-jam guys. Jadi kan itu debat itu kan berjam-jam kan. Jadi harus di riset dulu. Ini anggapnya kita udah selesai riset dan kita tinggal proses. TEDx UI, ideas change everything. Oke, kita coba ya. Ini musik udah saya bikin dulu supaya menghemat waktu. Oke. Biasanya malah nggak ada musiknya, jadi kita pas bikin speech composing itu benar-benar mesti mikir ini cocoknya musik apa ya. Sekarang kita ngikutin musik yang udah ada. TEDx UI. Oke. TEDx UI, ideas change everything. TEDx UI, Coba ini kita imajinasi nadanya dulu ya dengan dengerin chordnya. Oke, TEDx UI. Nah kita tinggal geser. TEDx UI. Oke, TEDx UI gitu ya. Geser. Kita bisa geser semua mau kita. TEDx UI. Oke. TEDx UI. Oke. Abaikan nadanya dulu karena ntar kita pakai meloden baru kita ubah. TEDx UI, ideas change everything. Oke. Ideas change everything gitu ya. Kita bikin. Nah, tinggal kita geser. ideas change Oke. ideas change Change-nya kelamaan kita geser. ideas change Everything. ideas change everything. Terus Ideas oke. Terus ini everything-nya kurang panjang kan? Kita bisa tarik sepanjang yang kita mau. thing. Nah. Suka-suka kita aja. Oke. TEDx UI, ideas change everything. Oke, kita melodyne. TEDx Oke. Mati ya? Oh enggak kan? Sih. TEDx UI. Kalian bayangin waktu saya bayangin waktu saya ngerjain debat itu berapa jam di ruangan hanya mendengerin suara seperti ini. TEDx UI. TEDx UI, ideas. TEDx UI, ideas change everything. Ideas change everything gitu deh. TEDx UI. Ideas change everything. Everything. Oke. Udah mulai mendekati yang kita mau, coba kita denger dulu. Jadi benar-benar trial and error aja kalau bikin speech composing tuh kayak gitu. Oke, coba ya. TEDx UI, ideas change everything. Udah. Udah lah ya, anggap udah beres. Terus kita bounce. Karena waktu terbatas kita copas-copas saja. Terus kita kasih delay. TEDx UI, ideas change everything. TEDx UI, ideas change everything. Aduh, ternyata kekencengan low-nya saya kecilin dulu, ntar. Ideas change everything. TEDx UI, ideas change everything. Nah, terus kan kalau EDM kita ada build up yang namanya. Nah, saya kasih build up di sini pakai TED-nya aja ya.
tet. X, X, Oke, tet. X, Oh, tet aja, tet. Nah ini benar-benar nggak ada aturan dan itu kita buat sesuai dengan imajinasi kita aja. Oke, kita tet 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 gitu ya. Oke. Terus kita kasih pitch. Ini buat naikin pitchnya. Nah, terus udah si panitia pasti pada ini nih takut kelamaan nih. Waduh, Mas Eka sampai jam berapa nih gitu. Aman. Ini udah mau selesai. Oke, naikin. Oke. Nah, bagian dropnya saya nggak mau speech composing semua, jadi saya pengen cuma chopping doang. Chopping itu kita potong-potong audionya. X, U, I. Oke, saya pakai di sini. Nah, oke, udah ini. Oke, kita kasih bass dulu di sini. Nah, dan yang kaget ya. Takutnya nggak? Takutnya kaget. Oh, nggak, gedein. Dan X U I. Nah, kita cari key-nya dulu. X, U, I. Oke, kita isi bassnya dulu. Oke. Oke. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, anggaplah gitu ya, anggap beres. Udah jadi nih speech composing. Biasanya saya suka dengerin dulu. Kita dengerin hasilnya ya. X, U, I. Ideas change everything. X, U, I. Ideas change everything. X, U, I. Ideas change everything. Put your hands up and clap. Udah. Itu tadi cuma berapa menit ya. Jadi cuma satu kalimat gitu kan. Kalau debat itu kan ribuan kalimat. Nah itu ya tinggal dihitung aja berapa kali berapa. Tapi saya senang karena itu adalah passion dan itu yang membuat saya bersemangat. Kenapa? Karena saya bisa menemukan hal baru dari apa yang orang sudah biasa dengar. Suara manusia, even klakson mobil, even suara paling absurd sekalipun suara kentut. Suara buang angin itu bisa kita buat jadi musik. Cuma saya nggak mungkin demoin sekarang. Oke, jadi berkat kemajuan teknologi emang ya semuanya sekarang udah gampang. Dan sekarang kita punya beberapa tools untuk music production. Ini karya-karya speech composing yang pernah saya buat. Kita punya beberapa tools untuk speech composing dan untuk music is everywhere. Ada Melodyne, Vocaline, Max for Live, Isotope, banyak macam lah ya. Itu teknis. Intinya adalah sekarang semua bisa punya studio di laptop mereka sendiri dan bisa produce music. Intinya seperti itu. Nah, kita bahas. Jadi, buat saya musik itu bukan cuma suara. Musik itu cara kita mengekspresikan diri, cara kita menghubungkan pemikiran kita dengan orang lain, cara komunikasi lah. Dan waktu itu saya bersama dengan Reza dan Gerald dari Virginius, kita tuh bikin lagu Lati. Oke, yang etniknya sebenarnya menarik. Cuma selain itu yang bikin menarik adalah inspirasi awal kita mendapatkan ide dropnya. Jadi itu inspirasinya dari suara starter Jeep teman-teman. Kalau saya tuh main ke Jogja, terus saya Jeep Adventure, terus saya sampling suara starter Jeep. Jadi mungkin teman-teman ada yang sering main ke Jogja tahu. Nah ini, jadi teman-teman ingat suaranya seperti ini, suara, bentar. Oke ya. Nah suara starter itu yang menginspirasi saya untuk kemudian bikin sebuah ide, baru saya kirim ke anak-anak WG sebenarnya. Jadi saya bikin suara ini dulu, saya loop. Oke. Dari situ kita proses sound design dengan beberapa tools.
Kemudian kita proses lagi dibantu dengan Gerald juga jadi kayak gini. Nah, jadi itu dari suara jeep, dari starter jeep dan itu benar-benar menginspirasi. Saya jadi semakin yakin bahwa suara di sekitar kita tuh semuanya memang bisa menginspirasi. Kedua, itu lagu Tersimpan di Hati. Saya pernah nulis lagu tahun 2018, saya keliling Jawa 22 hari waktu itu. Hanya untuk sampling suara-suara yang saya temukan sepanjang perjalanan. Dan ini kalau teman-teman dengar intronya. Ini suara apa? Ada yang bisa tebak nggak? Gamelan. Itu suara batu yang saya temukan di Gunung Padang Cianjur. Itu batu yang bisa bernyanyi, singing stones namanya. Jadi batunya itu punya overtone. Oke, tung 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 tung. Nah itu dari situ akhirnya terbentuk jadi seperti ini. Akhirnya kita bisa menyebarluaskan budaya, kita bisa menyampaikan message kita dengan cara-cara yang baru. Jadi saya jadi menyimpulkan bahwa dengan suara yang paling sederhana pun di sekitar kita itu benar-benar kita bisa menyampaikan makna yang mendalam sebenarnya. Jadi jangan pernah underestimate. Dan akhirnya kesimpulannya adalah setelah berjam-jam saya di studio dulu, sampai ditanyain nyokap, mau ngapain sih di depan komputer terus gitu. Jadi itu waktu yang cukup sulit buat saya, pada itu masa-masa sulit dan saya ada beberapa keraguan, akhirnya bisa terjawab dan ternyata memang saya dititipkan untuk menyebarluaskan Music is Everywhere ini kepada teman-teman semua bahwa kita harus mengapresiasi semua yang ada di sekeliling kita, bukan cuma suara ya apapun itu, tapi karena saya di musik kita harus mengapresiasi semua suara yang ada di sekeliling kita karena memang sebaiknya jangan meremehkan apapun karena bisa jadi itu banyak bibit-bibit emas dari suara yang ada di sekitar kita apapun itu. Jadi jangan pernah meremehkan hal kecil. Itu aja, saya Kak Gustiwana, terima kasih.